Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duni Aruna Hamania 22851301 dari kelas IAT 4A. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari buku sebelumnya, yaitu buku The History of Quranic Text dan Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Yang pertama, buku The History of the Quranic Text, bab ke-9 dan bab ke-10. Bab ke-9, Sejarah Ilmu Tulisan Arab Kuno. Asal-usul karakter bahasa Arab masih spekulatif. Ada beberapa teori yang mengatakan yang menghubungkan bahwa skrip Arab dengan alfabet Tunisia, Nabatein, dan Syirak. Namun menurut Dr. Jum'a dan ilmuwan lain telah meneliti dengan cermat bagaimana tulisan Arab kuno dipengaruhi oleh budaya Nabatean. Nah, dalam menganalisis sebuah tulis tangan, mata uang, dan manuskrip Muslim yang tertua dan dibandingkan dengan tulisan-tulisan Arab sebelum Islam, lalu membandingkan dengan tulisan Nabatean. Nah, Abbott dalam analisisnya yang komprehensif menyimpulkan bahwa tulisan Arab ini pada awal Islam merupakan perkembangan langsung dari tulisan Nabatean Aramaik yang muncul pada awal abad pertama Masehi. Selanjutnya, perdebatan tentang apakah suatu inskripsi adalah Nabatean atau Arab. Ada perbedaan pendapat di antara para ilmuwan mengenai klasifikasi inskripsi sebagai Nabatean atau Arab. Contohnya inskripsi Imra al-Qais di Namara dan batu nisan Rakus di Madain Saleh. Nah, ada yang menyebutkan bahwa menyebutnya sebagai Nabatean dan sementara yang lainnya mengklasifikasikannya dengan sebagai Arab. Lalu pembahasan tentang pembuktian bahwa Arab kuno ini memiliki abjad yang jelas. Nah, meskipun ada hipotesis yang menyatakan bahwa bahasa Arab kuno ini tidak memiliki abjad, beberapa inskripsi dari abad ke-6 menunjukkan bahwa sebaliknya. Contohnya dari Jabad Suriah Utara menunjukkan kemiripan dengan tulisan Arab yang digunakan pada 1 Hijriah. Lalu terkait skrip dan penanggalan mushaf Kufi. Nah, skrip Kufi sudah digunakan secara luas di seluruh wilayah negara Islam pada awal abad 1 Hijriah. Contohnya yaitu batu nisan Aswan di Mesir Selatan. Nah, meskipun Gruender menyatakan bahwa seluruh mushaf Kufi ini muncul pada abad kedua dan ketiga Hijriah, tetapi hal ini tidak sesuai dengan bukti yang tadi disebutkan sebelumnya. Nah, lalu bab ke-10 tentang tulisan dan ejaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Yang pertama, gaya tulisan pada zaman Nabi Muhammad. Banyak perbedaan mengenai gaya penulisan pada permulaan Islam. Contohnya, kata kana ditulis dengan kawana, kata hatta ditulis dengan iya, tulisannya iya dieja dengan hatta, setelah hattanya itu alif. Nah, kiranya hal ini disebabkan karena penulis pada masa Nabi berasal dari beberapa suku dan tempat yang memiliki dialek dan ejaan yang berbeda. Lalu yang kedua, kajian tentang ortografi atau ejaan mushaf Utsmani. Dalam mushaf Utsmani terdapat beberapa ejaan yang menyeleweng dari yang seperti biasanya. Contohnya dalam beberapa ayat ada alif yang dibaca tapi tidak ditulis. Nah, hal ini dipaparkan oleh Al-Dani mengutip Nafi bin Nuaim. Nah, hal ini bisa dilihat di tabel. Selanjutnya dari buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Bab ke-8, penyempurnaan ortografi Al-Quran. Karakteristik ortografi Utsmani. Penulisan lama atau scriptio defectiva digunakan dalam salinan awal Al-Quran. Scriptio defectiva ini memiliki perbedaan dengan ortografi baru atau scriptio plena. Nah, ada beberapa kaidah-kaidah ortografi yang menyimpang dari kaidah-kaidah ortografi yang lazim. Di antaranya yaitu penghilangan huruf vokal seperti alif, ya, dan waw sering dihilangkan, terutama dalam wasol. Contohnya nungjil mukminin, si ya-nya ini
dihapus jadi nunjil mukminin. Lalu partikel bahasa Arab digabungkan dalam penulisannya. Contohnya kata mimma digabungkan di keseluruhan ayat Al-Qur'an kecuali di 3 tempat ditulisnya secara terpisah, jadi min ma. Lalu huruf vokal waw, iya, dan alif biasanya digunakan untuk mengekspresikan vokal panjang dan tak jarang pula dihilangkan, terutama di tengah kata. Lalu setiap kata yang berakhir dengan waw maka dalam penulisannya biasanya ditambahkan dengan alif. Lalu adanya penyingkatan beberapa kata. Contoh nuji ditulis dengan naja. Lalu dalam penulisan konsonan terdapat ketidakberaturan seperti asimilasi, terjadi pertukaran konsonan. Contohnya konsonan sin menggantikan shod, yabsutu dibacanya dengan yabsutu. Nah, ortografi ini bersifat primitif dan berkontribusi pada variasi bacaan dalam tradisi Al-Qur'an. Lalu ada latar belakang penyempurnaan Al-Qur'an. Dimulai dengan langkah penyeragaman teks yang dilakukan oleh Utsman bin Affan melalui pengumpulan resmi Al-Qur'an yang menjadi tonggak awal upaya standarisasi teks dan bacaan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini mengalami perbedaan tradisi teks dan bacaannya yang mengarah pada perpecahan politik umat Islam yang mendorong kodifikasi teks. Namun aksara Arab primitif yang digunakan pada saat itu masih belum sempurna. Hal tersebut membuka peluang bagi variasi bacaan. Meskipun demikian, perbedaan dalam pemberian titik diakritis dan vokalisasi tidak mengaruhi makna keseluruhan ayat. Alasan lainnya, penyempurnaan ini dilakukan untuk mempertahankan tradisi oral adalah keyakinan akan kesucian Al-Qur'an dan perlunya menjaga karakter asasi Al-Qur'an sebagai sesuatu yang disampaikan secara oral. Keyakinan dalam kesucian Al-Qur'an ini menjadi faktor-faktor utama dalam mempertahankan bacaan yang beragam. Lalu penyempurnaan rasum Al-Qur'an. Rasum Al-Qur'an ini mengalami penyempurnaan karena kekeliruan pembacaan yang semakin merebak di kalangan pemeluk Islam, apalagi pemeluk Islam yang baru. Nah, terutama pada saat Islam menyebar keluar wilayah Arab. Nah, langkah awal penyempurnaan tersebut pada masa Khalifah Muawiyah, yang mana Ziyad ibnu Samiyah meminta Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menciptakan tanda baca. Nah, Abu Aswad Ad-Du'ali kemudian memperkenalkan tanda vokal, yaitu titik di atas sebagai fathah, titik di bawah sebagai kasrah, dan titik di bawah sebagai dhamma. Lalu pada masa Abbasiyah tanda vokal disempurnakan. Al-Khalil Ibnu Ahmad menambahkan huruf-huruf kecil di atas untuk menandai vokal dan konsonan mati. Sekian pemaparan dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.